Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang morfologi buah. Kalau pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang buah semu, kali ini kita akan membahas tentang buah sejati. Nah, buah sejati ini adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja. Dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka sering dikenal dengan istilah buah telanjang atau fructus nudus. Oke, bisa dilihat di gambar, ini adalah contoh dari buah sejati. Ada mangga, kemudian ada rambutan ya. Nah, kita ke penggolongan buah sejati. Buah sejati itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Nah, buah ini dapat berisi 1 biji atau lebih. Misalnya pada buah pepaya, kemudian pada buah durian, lalu tadi juga ada ya pada buah mangga yang gambar sebelumnya tadi. Nah, itu adalah jenis dari contoh dari buah tunggal, sejati tunggal. Nah, kemudian buah sejati tunggal ini biasanya dibagi lagi menjadi buah sejati tunggal kering dan buah sejati tunggal berdaging. Untuk buah sejati tunggal kering itu adalah buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Adapun buah sejati tunggal berdaging adalah buah sejati tunggal yang dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Oke. Nah, ini adalah contoh dari buah sejati tunggal kering dan buah sejati tunggal berdaging. Ya, bisa dilihat di gambar. Oke. Untuk buah sejati tunggal kering ini ada lagi pembagiannya, ada banyak. Yang pertama dulu kalau dibagi itu dia menjadi 2 secara umum. Yang pertama buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung 1 biji. Nah, ini contohnya adalah buah padi, buah kurung, buah keras, dan buah keras bersayap. Adapun yang kedua, buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak atau lebih dari 1 biji. Ini biasanya ya kalau bijinya masak itu dapat pecah dan menjadi beberapa bagian buah, atau pecah sedemikian rupa jadi bijinya itu terlepas gitu dan dapat meninggalkan buah. Nah, untuk buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji ini itu dibagi menjadi ada buah berbelah. Jadi buah berbelah itu dia punya 2 ruang atau lebih. Tiap ruang itu berisi 1 biji. Nah, kemudian kalau ada lagi buah kendaga atau buah berkendaga. Buah ini itu sifatnya seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buah itu kemudian pecah lagi. Nah, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari biliknya. Biliknya itu maksudnya ruang itu ya. Ruang yang ada bijinya itu. Nah, kemudian ada juga buah kotak, yaitu buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji, terdiri atas 1 atau beberapa daun buah. Jika sudah masak itu pecah, tetapi kulit buah yang pecah itu dia tetap melekat gitu pada tangkai buah. Itu adalah buah kotak. Nah, kan tadi kalau misalnya buah berbelah itu ya buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji itu ada dari buah berbelah. Nah, kalau dilihat dari jumlah ruangannya, jika pecah itu kan dia menjadi beberapa bagian buah. Nah, itu dibedakan lagi. Jadi ada buah berbelah 2, buah berbelah 3, buah berbelah 4, lalu ada buah berbelah banyak. Sama dengan buah kendaga. Kalau jumlah kendaganya juga dibagi lagi menjadi buah berkendaga 2, berkendaga 3, berkendaga 5, kemudian ada berkendaga banyak.
Adapun untuk buah kotak yang ketiga tadi ya, buah kotak itu dia terdiri atas buah bumbung, buah polong, buah lobak atau polong semu, kemudian ada buah kotak sejati atau kapsula. Nah, ini beberapa contoh. Kalau misalnya buah bumbung ya, buah bumbung ini contohnya ada buah biduri, bisa dilihat di gambar. Kemudian kalau untuk buah polong, jadi buah polong ini buah yang terdapat pada tumbuhan yang biasanya itu tergolong suku Papilionaceae, kemudian Caesalpiniaceae gitu ya. Jadi bisa dilihat ada buah orok-orok itu yang Crotalaria itu, kemudian ada kembang merak, lalu ada Samania saman juga ya, atau pohon saman itu. Nah, itu ada buahnya. Ini adalah contoh dari buah polong. Lalu kemudian ada buah lobak. Ini biasanya terdapat pada jenis lobak, sawi gitu ya. Kemudian kita beralih ke buah sejati tunggal berdaging. Nah, biasanya kalau yang buah sejati tunggal berdaging ini enak ya dikonsumsi karena dia berdaging dan dagingnya ini yang biasa dimakan. Oke. Nah, untuk buah sejati tunggal berdaging itu yang pertama dulu ada buah buni. Jadi buah buni itu adalah buah yang dinding buahnya mempunyai dua lapisan. Ada lapisan luar yang tipis, dia jadi agak kaku gitu ya seperti kulit, dan ada lapisan dalam yang tebal, lunak dan berair. Dan ini yang biasa yang sering dimakan. Nah, buah buni ini tebal dan dapat dimakan. Contohnya ada buah pepaya, kemudian ada buah belimbing, ada juga buah sawo gitu ya. Dan masih ada banyak buah-buah yang lain. Seperti ini misalnya ada buah duku, lalu ada buah rambutan. Ini masuk dalam kategori buah buni. Lalu ada juga yang namanya buah mentimun. Nah, kalau dari namanya berarti contohnya mentimun ya. Nah, buah ini adalah jadi sebenarnya kalau dari sudut susunannya itu tidak berbeda dengan buah buni, akan tetapi buah ini terjadinya dari 3 daun buah yang tepinya melipat ke dalam dan merupakan sekat-sekat sejati. Misalnya ya tadi contohnya pada buah mentimun. Lalu ada juga pada buah semangka. Ada lagi pada buah markisa. Lalu ada pada buah labu. Nah, bisa dilihat ya contoh dari buah yang tergolong dalam buah mentimun. Nah, berikutnya ada buah jeruk. Jadi buah jeruk ini ada yang juga kemudian mengkategorikan jadi buah buni. Jadi tapi variasi dari buah buni. Nah, kulit buahnya punya 3 lapisan. Ada lapisan luar. Lapisan ini agak kaku, mengandung banyak lenjar. Biasanya berwarna hijau. Kemudian jika masak akan berubah jadi kuning atau jingga. Ini disebut dengan lapisan flavedo. Lalu ada lapisan tengah yang bersifat seperti spons ya. Ini terdiri atas jaringan bunga karang yang biasanya berwarna putih, agak ke kuning-kuningan atau orange itu. Ini berwarna putih, ini dinamakan dengan albedo. Yang terakhir ada lapisan dalam yang bersekat-sekat. Nah, hingga terbentuk beberapa ruangan. Ini yang biasanya kayak gelembung-gelembung gitu berair, dan ini yang biasanya dikonsumsi dari buah jeruk gitu ya. Contoh dari buah jeruk adalah buah jeruk itu sendiri. Nah, ada contohnya ya, gambarnya. Nah, kemudian tadi ada buah mentimun, jeruk, kemudian ada buah batu. Buah batu ini adalah buah yang dia punya kulit yang terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada kulit luar, kulit tengah, kemudian kulit dalam. Kulit luarnya ini tipis, licin mengkilat. Kalau yang tengahnya itu tebal berdaging atau berserabut. Kemudian yang bagian dalamnya itu dia cukup tebal dan keras serta berkayu. Nah, buah batu itu
bisa didapati misalnya pada buah mangga, kemudian kelapa misalnya ya. Di gambar itu ada kelapanya ya. Kemudian yang berikutnya setelah buah batu itu ada buah delima. Menggiurkan ya. Buah delima ini adalah kulit buah. Dia punya kulit buah yang lapisan luarnya kaku seperti kulit, hampir mengayu, dan lapisan dalamnya tipis. Kemudian licin. Nah, itu ada ininya ya, yang bagian yang bisa dikonsumsi itu. Berikutnya ada buah apel. Nah, buah apel ini seperti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tetapi cukup kuat seperti kulit. Nah, kulit tengah tebal, lunak, berair, biasanya dapat dimakan. Buah ini mempunyai beberapa ruangan, tiap ruangan mengandung 1 biji. Buah yang demikian terdapat pada pohon apel atau pada buah pir. Nah, kita beralih ke pembahasan tentang, tadi kan ada buah sejati tunggal ya. Nah, yang kedua ini adalah buah sejati ganda. Buah sejati ganda ini adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas. Kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Tetapi semuanya itu tetap berkumpul jadi dalam satu tangkai begitu. Jadi dia buah sejati tapi ganda. Menurut sifat dari masing-masing buahnya, buah sejati ganda ini dibagi menjadi buah kurung ganda. Kemudian ada buah batu ganda, lalu ada buah bumbung ganda, dan buah buni ganda. Ini adalah contoh dari buah kurung ganda ya. Pada mawar, buah mawar. Kemudian ada buni ganda ini untuk srikaya. Jadi tadi dia ada 4 ya pembagiannya untuk buah sejati ganda. Nah, berikutnya ada buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk ini berasal dari satu bunga majemuk. Jadi merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kadang-kadang bisa tampak seperti satu buah saja. Nah, kalau sama dengan buah sejati ganda, buah sejati majemuk ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada buah buni majemuk, kemudian ada buah batu majemuk, lalu ada buah kurung majemuk. Untuk buah buni majemuk sendiri itu terjadi jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk itu membentuk satu buah buni. Contohnya misalnya pada buah nanas. Ini ya pada gambar. Kemudian untuk buah batu majemuk itu misalnya terdapat pada buah pandan. Adapun untuk buah kurung majemuk masih dalam kategori sejati majemuk ya. Ada pembagian kan, buah kurung majemuk itu adalah misalnya terdapat pada buah di bunga matahari. Jadi dia terdapatnya pada tumbuhan yang punya bunga majemuk yang terlihat sebunga-bunga mandul di tepi dan bunga yang subur di bagian tengahnya. Nah, demikian untuk buah sejati. Jadi ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda, lalu ada buah sejati majemuk ya dengan pembagiannya masing-masing. Demikian, nanti mungkin bisa lebih dipelajari lagi masing-masing dari pembagian itu karena cukup banyak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.